Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak hebat. Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Bapak di sini Bapak lihat sudah semua masuk. Apa ada nggak masuk ya? Sudah hadir semua? Ada. Belum ada. Sudah semua ya? Udah. Baik, semoga kita selalu bisa ikut pembelajaran ke depannya ya. Sudah tampil? Udah. Sudah, oke. Udah. Sebelum kita belajar, coba tolong siapkan alat tulisnya, buku dan Udah, Pak. pulpen ya. Jangan lupa Udah, Pak. nyalakan kameranya ya. Pak. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak pada hewan. Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Ayo, Andra, pimpin doanya. Ya, marilah teman-teman kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih, Andra. Sama-sama Pak Adi. Semoga kita lancar ya pembelajaran hari ini. Amin. Amin. Oke, di sini ya pembelajaran hari ini mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu Bapak harap kalian setelah membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, kamu dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kedua, melalui pengamatan tayangan video pembelajaran organ gerak pada hewan, bersama guru peserta didik dapat menganalisis informasi tentang organ gerak pada hewan dengan tepat. Ketiga, setelah membaca teks organ gerak pada manusia dan hewan, peserta didik mampu menemukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Keempat, dengan menulis, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut atau berurutan. Ya. Bapak ulangi ya kesepakatan ketika pembelajaran. Pertama, hadir tepat waktu. Kedua, menyalakan kamera. Sudah nyala semua? Sudah. Menonaktifkan mikrofon. Tapi kalau ketika Bapak tanya, kalian boleh menyalakan. Ya. Keempat, fokus dalam belajar. Kelima, mengangkat tangan jika ingin bertanya. Ya, jangan angkat tangan ya. Jangan pak, jangan kayak gitu. Ya. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Bapak harap kalian duduk yang tegap. Bapak akan putar dan kalian ikut menyanyi bersama-sama. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Baik, terima kasih semuanya. Sama, Pak. Sama, Pak. Nah, kita harus mencintai Indonesia ya. Walaupun kita sudah tidak bicara, tapi tetap kita harus mengetahui lagu-lagu nasional. Oke, lanjut. Nah, sekarang siapkan buku catatannya, siapkan buku dan pena dan pensil. Ya, Bapak mau tanya. Kita mengamati dulu gambar yang ada pada layar. Kira-kira ada gambar apa sih di situ? Kelinci, Pak. Kelinci ya. Kelincinya ada berapa? Ada 4, Pak. 4. Apakah kalian tahu kenapa kelinci itu bisa berjalan dan melompat? Ada yang tahu? Tidak. Ada yang tahu? Bapak kasih tahu. Nah, kelinci dapat bergerak karena dimiliki oleh organ gerak yang dimiliki olehnya. Ya, pada dasarnya organ gerak kelinci dan hewan sama dengan manusia. Jadi organ gerak kelinci, organ gerak hewan dan manusia itu hampir sama. Ya, tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berjalan dan sebagainya. Bapak mau nanya, kalian selama ini kalian bergerak kan ya? Iya, Pak. Bergeraknya ngapain aja? Berjalan. Jalan, Berlari. berlari.
Ya. Lompat. Kalian bergerak tandanya kalian adalah salah satu ciri makhluk hidup. Hidup. Kalau bergerak, nah tandanya dia adalah benda mati. Lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kita lihat tayangan video ini dulu ya. Perhatikan baik-baik, catat informasi yang ada pada video ini, oke? Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali dari tema 1 ke tema 1, muatan materi IPA, kompetensi dasar 3.1. Tapi sebelumnya, perhatikan dulu gambar-gambar berikut ya. Ada hewan apa aja? Harimau. Harimau. Ya. Rusa. Kanguru. Oke. Ikan. Perhatikan ya videonya ya. Nah, gambar apa ya itu tadi? Gambar tadi adalah gambar dari orang ataupun hewan yang sedang bergerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Apa saja sih fungsi organ gerak? Organ gerak dapat membuat kita berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, berenang, menggali, ataupun memanjat. Alat gerak juga dibedakan menjadi alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang akan diam. Sedangkan otot memiliki senyawa kimia yang membuat otot dapat bergerak dan membuat tulang bergerak. Berikut adalah macam-macam alat gerak pada hewan. Ada sayap, ada sirip atau ekor, otot perut, tungkai atau kaki dan tangan. Bisakah kamu menemukan contoh hewan dari masing-masing alat geraknya? Pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakang dapat dibedakan menjadi dua, vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Apa sih hewan vertebrata itu? Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, memiliki alat pencernaan yang lengkap, dan memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Berikut adalah contoh-contoh hewan vertebrata. Nah, sekarang avertebrata. Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, dan memiliki bentuk tubuh radial. Berikut adalah contoh dari hewan avertebrata. Baik. Sudah lihat tadi videonya? Sudah. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Informasi apa yang dapat tadi? Gerak. Hewan tadi ada berapa jenis? Ada dua. Apa aja? Vertebrata sama avertebrata, Pak. Wah, pinter. Kalau vertebrata contohnya apa? Yang Hewan yang memiliki tulang belakang, Pak. Pinter. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi seluruh gerak yang menggunakan organ gerak
Itu disebut sistem gerak. Sebentar ya. Nah, tahukah kamu bahwa organ gerak sangat berguna bagi hewan dan manusia untuk bergerak? Contohnya apa aja sih? Bergerak itu seperti apa? Contohnya berjalan. Ngapa? Kalian berjalan tarik kan ya? Nah, tempat diem aja nggak mungkin kan? Ya. Untuk berlari, siapa yang sini nggak bisa berlari? Bisa semua kan? Untuk memegang, menggenggam ya, menggenggam. Untuk melompat, ya. Nah, di sini alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Ya, yang tadi seperti di video, ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Tulang. Alat gerak pasif itu disebut tulang. Sedangkan alat gerak aktif itu otot. Ya. Alat gerak pasif adalah apa? Tulang. Alat gerak aktif otot ya. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Nah, jadi udah tulang dan otot tuh udah jadi satu kesatuan. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun mereka alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi yang membuat tulang bergerak adalah otot. Ya, tulang nggak bisa bergerak dengan sendirinya. Nah, perhatikan nih gambar otot dan tulang pada tubuh manusia. Contohnya ada seperti ini. Ototnya ada otot biceps, triceps. Tulangnya lihat tuh, ada tulang lengan atas, ada tulang pengumpil. Ya. Sedangkan ini ada gambar otot dan tulang pada hewan kelinci. Iya. Nah, kita lanjut ya, kita checking dulu nih supaya kita tegang dalam belajar. Ya, coba Bapak minta untuk berdiri gerakan ice breaking yang ada pada layar. Ini namanya senam ayam. Ya, siap? Mulai ya. Tangan ayam. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia, ya. Kita akan membahas video pada bacaan teks, ya. Pak. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan materi, kita lihat tayangan video ya. Coba kalian terfokus pada videonya, catat informasi yang kalian dapat dari video ini, ya. Perhatikan video dengan baik. Yap. Kita akan membahas tentang ide pokok paragraf mengenai arti, fungsi, dan cara melakukannya. Apa ya yang dimaksud dengan ide pokok? Setiap paragraf yang kita baca memiliki ide pokok di dalamnya. Mari kita pelajari bersama. Pertama, pengertian ide. Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Apakah kalian masih ingat
dengan kalimat utama? Untuk ingat kembali, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Perlu diingat ya, bahwa letak kalimat utama itu dapat berada di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, yaitu yang memiliki kalimat utama terletak di awal paragraf. Kemudian, apabila berada di akhir paragraf, maka dia disebut dengan paragraf induktif, yaitu kalimat utama berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga, ada paragraf campuran apabila kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Juga sering disebut sebagai gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, atau pikiran. Semuanya memiliki arti yang sama. Nah, anak-anak, kesimpulan dari penjelasan hari ini adalah bahwa ide pokok bacaan adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Fungsinya untuk menjelaskan inti dari suatu paragraf agar pembaca lebih mudah memahami isi paragraf tersebut. Cara menentukan ide pokok yaitu membaca seluruh paragraf dengan cermat, membaca secara berulang-ulang, dan temukan kalimat utama. Karena ide pokok paragraf terdapat pada kalimat utama. Ya anak-anak, itu penjelasan mengenai ide pokok paragraf. Semoga mudah dipahami ya. Selamat belajar, semangat. Selamat belajar, tetap semangat. Baik, tentang apa tadi video pembelajarannya? Ide pokok. Cara menentukan ide. Penjelasan sedikit ya, Bapak ulangi. Jadi ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide berada di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, kalian akan melakukan kegiatan membaca sebuah teks untuk mendapatkan informasi tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, baca dengan seksama ya. Di LKPD atau di buku kalian Bapak kasih waktu untuk membaca tentang organ gerak manusia dan hewan. LKPD-nya sudah Bapak berikan ya melalui WhatsApp group dan di Google Classroom juga ada. Kalian bisa lihat di sana ya. Nanti kalian Bapak kasih waktu untuk membaca tentang organ gerak manusia dan hewan. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Oke? Sudah selesai? Sudah. Bacanya tentang apa? Berikutnya, akan memberikan tugas kepada kalian untuk apa? Untuk mencari ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan yang tadi kalian baca ya. Oke. Bapak akan jelaskan. Di sini kalian contoh di sini paragraf 1 yang tadi di teks bacaan, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Benar nggak? Coba kita cek. Nah, benar ya? Benar, Pak. Benar, Pak. Ini adalah ide pokoknya. Secara umum, sampai bagian dari tubuh, itu adalah kalimat pengembang. Jadi kalian, Bapak memberi tugasnya dari LKPD yang Bapak kirim ya, dari Google Classroom, tugasnya itu dikumpulkan melalui Google Classroom ya, kalian kirim ya. Oke, Pak. Oke, baik. Ya, nanti kamu tinggal di-save aja, itu berupa link. Nanti kalian tinggal difoto ataupun berupa video, nanti tinggal dikirim aja ke Google Classroom. Baik.
Nah, kalian kan tadi udah, sekarang perhatikan lagi ke layar. Kalian kan tadi sudah membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia ya. Apakah cara bergerak hewan semua itu sama? Sama gak? Apa? Berbeda ya? Berbeda, Pak. Nah, berbedanya di mana sih? Kita lihat. Nah, ini ada serangga. Serangga memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Beberapa serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan sebagian lagi digunakan untuk melompat. Serangga yang menggunakan organ geraknya seperti terbang, contohnya apa? Serangga apa? Serangga apa? Coba terbang ya. Kalau misalnya serangga yang menggunakan untuk melompat, serangga apa? Serangga. Belalang, pintar. Iya, ngangkrik, pintar. Lanjut. Ikan. Ikan hidup di dalam air dan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan sirip. Ya, jadi ikan itu bergerak dengan sirip. Dan itu juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Sisik. Kedua adalah amfibi. Nah, kamu tahu gak? Amfibi. Yang ini gambar apa nih? Kodok, Pak. Kodok. Katak bergeraknya dengan cara apa? Melompat ya. Pada awal tahapan hidupnya, katak hidup di air dan disebut brudu. Brudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Ini reptilia atau reptil. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk berpindah-pindah. Contoh hewan melata adalah ular. Ular ini bergerak kan dia punya kaki ya. Dia bergerak itu menggunakan otot perut ya. Menggunakan otot perut untuk bergerak. Hewan reptilia lain seperti cecak, kura-kura, buaya dan komodo. Burung. Nah, kalau burung bergeraknya dengan cara apa? Terbang. Beberapa burung menggunakan sayap untuk terbang. Tulang sayap lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang memiliki kaki yang berfungsi untuk berjalan. Ini adalah mamalia. Ya. Alat gerak mamalia darat berupa sepasang tungkai di depan dan sepasang tungkai belakang. Artinya dia memiliki kaki dan kaki di belakang. Mamalia yang hidup di air, misalnya paus dan lumba-lumba, memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor. Ya. Setelah kalian sudah membaca, apakah sudah paham informasi yang sudah paham informasi yang ada pada bacaan? Sudah paham belum? Sudah, Pak. Sudah paham. Ya. Sudah. Oke, kalau sudah paham, Bapak mau nanya. Tadi kalau misalkan hewan amfibi, katak, dia bergeraknya dengan cara apa? Kalau misalkan burung, dengan cara apa bergeraknya? Terbang. Nah, coba Anissa, kalau misalkan ular bergeraknya dengan cara apa? Menggunakan otot perut. Ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan game. Kalian boleh mengerjakan game. Ini Bapak kasih linknya ya. Masuk? Udah. Gimana, menyenangkan nggak? Ya. Menyenangkan, Pak. Tadi ada yang kendala ini ya, kendala sinyal ya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut. Nah, di sini Bapak akan memberikan evaluasi belajar untuk hari ini, ya. Evaluasinya Bapak kirim lewat Google Form. Bapak kirim ya, Bapak kirim dulu ya linknya. Nanti kalian kerjakan ya. Di Google Classroom sama di grup WhatsApp kelas. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah belajar hari ini kita simpulkan ya. Kita belajar apa aja? Kita belajar apa aja sih hari ini?
Organ gerak hewan. Organ Dari gerak pokok hewan. paragraf. Tentang organ gerak hewan dan ide pokok Dan adalah pokok paragraf. paragraf. Oke, Bapak rangkum ya. Jadi kita belajar hari ini tentang organ gerak manusia dan hewan, lebih tepatnya organ gerak hewan ya, dan juga tentang ide pokok ya. Organ gerak pada hewan bergerak karena memiliki organ gerak yang terdiri otot dan tulang ya. Organ gerak terdiri dari gerak pasif dan aktif. Yang pasif tadi apa aja? Tulang. Pasif Tulang, Pak. tulang. Sedangkan organ gerak yang aktif adalah Otot, Pak. otot. Pintar. Sedangkan ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Dan ide pokok bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan nggak sih? Menyenangkan ya. Oh, terima kasih loh. Ya. Nah, besok kita belajar di tema 1, subtema 1 pembelajaran 2 ya. Persiapkan diri, baca boleh dari sekarang. Ya. Ya. Selanjutnya berdoa. Ayo. Tadi kan di awal kita sudah berdoa dan di akhir kita harus berdoa. Ayo Andra, kita pimpin doa lagi. Doa. Teman-teman kita berdoa dalam hati. Doa dimulai. Alhamdulillah teman-teman berdoa. Terima kasih Andra. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya, jangan lupa. Buat tercinta. Jangan lupa ya. Sekarang lagi masa pandemi, lagi banyak penyakit yang sangat berbahaya. Tolong 3M-nya ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan ketiga menjaga jarak minimal 1,5 meter. Jangan keluar kalau tidak perlu. Ya, lagi bahaya sekarang soalnya. Lumayan. Terima kasih.